Halo guys, di video kali ini Mimin melanjutkan spoiler Radega Immortal episode 136. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk dukung channel ini agar Mimin semakin semangat menghadirkan konten terbaru seputar animasi Radega Immortal meskipun berbenturan dengan konten BTTH. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Di episode yang akan datang ini, Wang Ling akhirnya sampai di planet Yunxia. Tujuannya hanya satu, menemukan keberadaan urat logam. Di waktu yang sama, Huan Mei melakukan ritual pergantian garis keturunan dan duduk di dalam posisi lotus di atas kolam darah. Huan Wongqi memimpin secara pribadi. Dia membentuk segel dan menunjuk ke Huan Mei. Genangan darah berubah menjadi pilar-pilar merah memasuki tubuh Huan Mei. Setelah itu Huan Wongqi menekan tangannya ke kening Huan Mei. Sejumlah besar energi spiritual surgawi dan dao tanpa entitas 10.000 ilusi yang tak terbatas menyatu, ditransfer ke tubuh Huan Mei. Seketika Huan Mei meningkatkan kekuatannya sampai tahap akhir kekuasaan. Sementara Huan Wongqi menjadi semakin tua dan tingkat kultivasinya turun ke tahap akhir yin ilusi. Huan Wongqi berkata akan melakukan pelatihan tertutup. Selama periode waktu itu, Huan Mei harus secepatnya mencapai tahap yin ilusi. Setelah itu Huan Mei pergi sendirian menuju planet Rayun dan membantai orang-orang di dalamnya. Begitu memasuki planet Yunxia, Wang Ling melihat bahwa tempat ini sudah hancur tak berpenghuni lagi, dipenuhi aura kematian dan retakan dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tanah. Saat dia terbang melintasi langit tanpa suara, tatapan Wang Ling menyapu seluruh kota. Tiba-tiba raungan yang mengguncang langit terdengar dari cakrawala yang jauh. Awan merah yang menutupi segalanya menerjang ke arah Wang Ling dengan ganas. Dia melihat seekor binatang buas mirip naga dengan ukuran ribuan kaki melesat terbang seperti membelah awan. Wang Ling terkejut sembari berseru bahwa makhluk itu adalah ular pengamat bulan. Wang Ling segera turun memasuki salah satu celah di tanah. Dia mengetahui bahwa ular pengamat bulan adalah parasit unik yang hidup di dalam tubuh dewa kuno. Ketika dewa kuno masih hidup, mereka menyerap darah dewa kuno tersebut untuk bertahan hidup. Tetapi mereka tidak dapat meninggalkan tubuh dewa kuno tersebut. Terkadang mereka digunakan seperti harta karun magis oleh para dewa kuno. Begitu dewa kuno mati, parasit pun ikut mati. Namun ada kemungkinan langka bahwa ular pengamat bulan tidak mati tetapi mampu meninggalkan tubuh dewa kuno tersebut. Semakin kuat dewa kuno, semakin kuat pula binatang ini. Namun Wang Ling masih mencari jawaban kenapa binatang ini muncul di sini dan kenapa tidak seorang pun di sistem bintang All Heaven tidak mengetahuinya. Apalagi binatang ini memiliki kekuatan tidak lebih lemah dari kultivator Nirwana Skyr dan memiliki 3 transformasi. Wang Ling terus bergerak jauh ke dalam bawah tanah. Indera ilahinya menyambar ke seluruh planet. Urat logam akhirnya ditemukan berada di bagian terdalam planet. Ketika Wang Ling sampai di depan urat logam yang sangat besar dan memancarkan binti cahaya keemasan, dia melihat urat besar itu seperti naga yang melilit planet Yunxia. Namun Wang Ling tidak terburu-buru mengambilnya karena terlalu mudah ditemukan dan keberadaan ular pengamat bulan membuatnya waspada. Setelah mengamati dengan teliti dengan energi spiritual surgawinya dipusatkan, mendeteksi bagian tertentu dan presisinya, Wang Ling dipenuhi kengerian. Dia melihat tentakel yang tak terhitung jumlahnya keluar dari urat dan menjalar ke dalam bumi. Akhirnya tentakel-tentakel itu menjulur keluar dari retakan ke permukaan dan mulai bergoyang maju mundur. Wang Ling tersentak bahwa urat logam ini adalah tulang ular pengamat bulan yang sedang tertidur.
Dengan demikian, Wang Ling mengerti banyak orang telah mati oleh ular pengamat bulan ketika mencoba mengambilnya. Adapun anggota keluarga Huan sangat cerdas dapat memahaminya. Jadi dia mengambilnya sedikit sehingga tidak begitu merangsang binatang itu dan berhasil melarikan diri. Oleh karena itu, jika Wang Ling mengambil urat logam, dia akan dibunuh oleh ular pengamat bulan. Setelah mengambil keputusan, Wang Ling dengan enggan pergi dari planet Yunxia dengan menunggangi naga petir. Meskipun perjalanan ini sia-sia, tetapi Wang Ling telah memutuskan untuk mengambil tulang pengamat bulan suatu hari nanti. Dia perlu cukup buah kenaikan surgawi dan memurnikan obat yang dapat menjatuhkan binatang itu dalam keadaan mati rasa dan ilusi. Selain itu, ular pengamat bulan tertidur ratusan tahun. Jika terbangun, kekuatannya tak terbayangkan. Bahkan Ling Tianhao akan lari ketakutan. Namun Wang Ling berharap dapat mengendalikannya dan membawanya ke sistem bintang aliansi. Di planet Yunxia, leluhur keluarga Ran, Zhao dan Sun Si memandangi langit dengan ekspresi suram dan ketakutan. Huan Mei telah memasang formasi penyegelan planet, mencegah mereka melarikan diri. Leluhur keluarga Ran segera memahami. Leluhur keluarga Huan sengaja menyiapkan panggung ini agar Huan Mei dapat menunjukkan kekuatannya dengan memusnahkan mereka bertiga. Di tengah keputusasaan itu, Sun Si hanya bisa berharap Wang Ling segera datang. Jika tidak, leluhur keluarga Ran akan menyeretnya ke dalam masalah ini. Mereka dipenuhi penyesalan atas kejadian 4 tahun lalu. Ini adalah karma yang mereka harus hadapi. Tepat pada saat ini, gelombang fluktuasi datang dari langit saat tekanan yang hampir tak berujung turun dari atas menekan mereka bertiga. Liu Mei melangkah melewati penyegelan planet, menyebarkan indera ilahinya dan mengunci leluhur keluarga Ran dan 2 rombongannya. Tak ada jalan keluar. Sun Si mengajak leluhur keluarga Ran dan Zhao bekerja sama dengan seluruh kekuatan melawannya. Mata mereka bertiga segera memancarkan kobaran api. Seketika niat pertempuran dahsyat terpancar dari mereka, yang merupakan pembakaran jiwa asal. Namun saat Liu Mei turun dari langit, tatapannya menyapu 3 orang di bawahnya. Dia bergumam pelan, suaranya lembut seperti angin musim semi, namun menyimpan kekuatan misterius yang menjerat hati. Leluhur keluarga Zhao dan Sun Si terpaku, nyala di mata mereka meredup, tenggelam dalam pesona kecantikan tiada duanya. Hanya leluhur Ran yang telah mencapai tahap kekuasaan pertengahan hampir mampu menjaga kesadarannya. Ia tersentak. Ini adalah kekuatan domain kejam 10.000 ilusi. Api dari perpaduan jiwa asalnya dan energi asalnya meledak, mendorong kultivasinya melonjak. Raungannya mengguncang langit bagaikan guntur, memecah ilusi. Mata Sun Si pun kembali jernih, namun hatinya diliputi teror, karena di hadapannya dia merasa seperti berhadapan dengan orang yang paling dia cintai, sehingga tak sanggup menyerang. Liu Mei menyarankan mereka bertiga menyerah karena bukan tandingannya, dan ikut bersamanya ke keluarga Huan sehingga mendapatkan kesempatan untuk hidup. Leluhur keluarga Ran diliputi kobaran api melangkah maju. Tangannya membentuk segel lalu menekannya ke bawah. Petir telapak tangan meledak dan menyambar ke arah Liu Mei. Ujung jari Liu Mei dengan lembut menyentuh petir dan tiba-tiba menghilang. Untuk kesekian kalinya Liu Mei melepaskan domain kejam 10.000 ilusi pada Sun Si dan leluhur keluarga Zhao. Mereka berdua segera jatuh ke dalam kendali, membakar esensi jiwa dan tubuh mereka, lalu menyerang leluhur keluarga Ran dengan ganas. Pertempuran hidup mati pun meledak. Mantra berkilat, ledakan mengguncang bumi, dan langit pun menghitam di bawah bentrokan 3 kekuatan tersebut. Meskipun terluka parah, keduanya terus menyerang secara brutal. Leluhur keluarga Ran membakar tubuh fisiknya, melonjak ke tahap akhir kekuasaan semu.
Namun domainya tak lagi mampu mengimbangi kekuatannya sehingga tubuhnya secara bertahap lenyap. Dengan segel cepat, energi asal berubah menjadi pedang cahaya keemasan yang menebas, membelah tubuh Sun Si dan leluhur Zhao menjadi dua. Dalam kendali ilusi, keduanya tanpa ragu menghancurkan diri. Langit runtuh dan bumi terbelah akibat ledakan dahsyat. Lautan planet Ranyu naik hingga ratusan kaki dan menghantam bumi seolah planet itu sedang marah. Urat-urat spiritual di planet Ranjun bagaikan bubuk misyu dan semuanya meledak di bawah arahan penghancuran diri. Leluhur keluarga Ran berada di tengah-tengahnya. Meskipun dia mampu melawannya dengan kultivasinya yang kuat, ia tetap berakhir berlumuran darah. Dengan mata memerah, dia mengutuk Liu Mei karena melibatkan manusia tak berdosa dan seluruh planet. Tetapi Liu Mei menepis tuduhan tersebut, berdalih tidak berbuat apa-apa selain melihat mereka bertiga bertarung. Leluhur keluarga Ran dipenuhi keputusasaan, tertawa terbahak-bahak melihat rumahnya hancur, lalu mengutuk Liu Mei agar mati tanpa kuburan. Dia juga menuduh Sumu terlibat dalam kematian Huan Dong. Sebelum sosoknya lenyap dalam kepahitan, masih sempat mengutuk Wang Li mati bersama Liu Mei. Tanpa emosi, Liu Mei melanjutkan tugas terakhirnya, memusnahkan keluarga Ran dan dua sekutunya. Meski tubuh utama leluhur Ran, Zhao dan Sun Si telah binasa, dia sadar ketiganya masih memiliki avatar, artinya peluang hidup mereka belum sepenuhnya hilang. Di luar planet Ranyun, Wang Li menyipit melihat formasi penyegelan planet, lalu menembusnya dengan mudah. Dari langit dia menyaksikan daratan pora-poranda. Sisa gelombang energi surgawi menandakan pertempuran besar baru saja terjadi. Indra ilahinya menemukan Liu Mei di selatan. Tepat saat wanita itu hendak membunuh avatar Sun Si yang berada di tahap pembentukan inti. Saat serangan mematikan dilepaskan, Wang Li muncul dan memblokirnya. Kau sudah membunuh mereka, kau bisa pergi. Melihat kultivasi Liu Mei telah mencapai puncak tahap akhir kekuasaan, hati Wang Li terasa berat, tapi dia tahu kekuatan itu dipaksa oleh leluhur keluarga Huan, namun kekuatannya tidak stabil. Liu Mei menatap Wang Li dan berkata, apakah kita pernah bertemu? Wang Li berkata tidak. Liu Mei menatap Wang Li lama sebelum akhirnya tersenyum lembut seperti angin musim semi. Namun yang didapatkannya sebagai balasan hanyalah tatapan dingin dari Wang Li. Cukup, pergi sekarang sebelum aku berubah pikiran. Suara Wang Li menjadi dingin sebelum berbalik pergi. Dengan nada dingin Liu Mei berkata, Wang Li, apakah kau sungguh berpikir aku tidak mengenalimu? Wang Li berhenti dan berbalik, matanya dingin dan berkata, tidak perlu menguji kesabaranku. Aku Wang Li. Jika kau terus menggangguku seperti di planet Zuzaku, jangan salahkan aku jika aku membunuhmu. Liu Mei dengan lembut berkata, selain kamu tidak ada orang lain yang memiliki tatapan sedingin ini. Aku akan kukatakan sekali lagi, pergi sekarang, ujar Wang Li. Liu Mei tidak menghiraukan peringatan tersebut dan mengatakan tingkat kultivasinya tidak lebih tinggi darinya. Dia yakin Wang Li menggunakan sebuah harta untuk menyembunyikan kultivasinya dan tidak akan membiarkannya pergi. Wang Li tanpa banyak omong lagi langsung mengirimkan jari kematian. Liu Mei membentuk perisai cahaya dan berbenturan dengan jari kematian, menyebabkan ledakan keras. Kilat menyambar di mana-mana dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar perisai cahaya. Liu Mei berkata, dugaanku benar, kultivasimu baru mencapai tahap awal kekuasaan. Wang Li menjawab acuh, kekuatan yang dipaksakan penuh cacat. Aku khawatir gurumu punya tujuan lain. Liu Mei tidak menghiraukan hal tersebut dan malah memprovokasi Wang Li akan mengirimnya bersatu dengan Limuan. Wang Li berteriak, kau sedang mencari kematian. Formasi pedang 7 bintang terbang melesat lurus ke arah Liu Mei.
Namun serangan tersebut dengan mudah diblokir, sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara keduanya. Liu Mei menyentuh keningnya, dan cahaya merah menyelimuti tubuhnya, lalu menjelma menjadi Red Butterfly dengan angkuh bermata pionik yang dipenuhi niat membunuh. Red Butterfly mengeluarkan mawar merah dan melemparkannya. Kelopak-kelopak mawar berhamburan, melesat menuju Wang Ling dengan kekuatan misterius yang mematikan. Wang Ling membentuk segel, formasi pedang 7 bintang berputar liar, menciptakan angin pedang yang kuat dan menghancurkan serangan kelopak bunga. Red Butterfly dengan sombong melepaskan benang sari, bunga dan berubah menjadi sebuah runa raksasa yang dengan kejam menekan Wang Ling dari langit. Wang Ling menunjuk ke langit, petir menyambar dan sungai dunia bawah muncul menghancurkan runa raksasa. Di bawah kendali Wang Ling, sungai dunia bawah itu bergerak seperti naga petir yang meraung dan segera mengelilingi Red Butterfly. Mata Red Butterfly bersinar. "Nia Dao, kau benar-benar memiliki daumu sendiri." Wang Ling mendengus, sungai dunia bawah diselimuti petir dengan kejam menyerang. Namun terhenti ketika Red Butterfly berubah menjadi gadis kecil Zauru yang menatap Wang Ling dengan ketakutan meneteskan air mata. Mata Wang Ling memperlihatkan ekspresi kesakitan berteriak, menyuruh Liu Mei berhenti. Sungai dunia bawah bergejolak dan Zauru langsung terseret ke dalamnya. Setelah itu ibu Wang Ling penuh kasih sayang muncul dari dalam sungai dunia bawah. Jantung Wang Ling berdebar kencang, tangannya gemetar, lalu sungai dunia bawah runtuh dan lenyap tanpa jejak. Ini juga palsu, mata Wang Ling memerah. Suara Liu Mei terdengar dari segala arah memberitahukan bahwa berkat 10.000 ilusi jalan iblis surgawi, mereka berdua palsu dan nyata. Zauru, Red Butterfly dan ayah Wang Ling juga muncul menatap Wang Ling dengan tatapan lembut. Tak lama kemudian beberapa sosok yang dikenal Wang Ling keluar satu persatu dengan berbagai macam ekspresi. Tepat pada saat ini, Lim Wan muncul berdiri di samping ibunya Wang Ling. Setiap sosok di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi asap hijau dan menghantam bertubi-tubi tubuh Wang Ling. Wang Ling dipenuhi rasa sakit menutup matanya. Dia sungguh tidak menyangka bahwa jurus iblis surgawi 10.000 ilusi seperti iblis surgawi. Dia menyerang tubuh dan membakar jiwa asal seseorang untuk membakar pikiran dan tubuh. Liu Mei, betapa besar kebencian di antara kita sehingga kau mengumpulkan begitu banyak masa laluku. Wang Ling membuka matanya dan mendapatkan kembali kejernihannya. Jiwa asalnya mengandung kekuatan petir surgawi, sehingga dao iblis surgawi 10.000 ilusi tidak cukup untuk menyebabkan jiwa asalnya terbakar. Wang Ling berkata meskipun tingkat kultivasi Liu Mei telah ditingkatkan secara paksa, dia belum sepenuhnya memahami domainnya. Inilah kelemahan fatal Liu Mei. Liu Mei seketika batuk darah dengan tubuhnya terpukul mundur. Dia menatap Wang Ling dipenuhi kebencian, menuduhnya begitu kejam. Kemudian keduanya memulai pertarungan sengit selama beberapa pertukaran. Dalam pertempuran itu, Liu Mei menuduh Wang Ling telah merenggut kesuciannya, meskipun Wang Ling telah membantah itu adalah kecelakaan. Setelah itu, Liu Mei mengeluarkan sebuah roh pendendam yang membuat Wang Ling seperti tersambar petir. Itulah anak Wang Ling yang